A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allakum yattaqun. Telah dihalalkan kepada kalian pada malam puasa bercampur dengan istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan diri kalian sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang silahkan campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu terbit fajar. Kemudian sempurnakan puasamu sampai datang malam. Akan tetapi jangan campuri mereka ketika kalian dalam keadaan beriktikaf di dalam masjid. Itulah batasan-batasan Allah. Maka janganlah kalian berusaha mendekati. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Asbab nuzul dari ayat ini adalah satu kisah di zaman para sahabat Nabi SAW. Ada seorang Ansar namanya Sirmah ibn Qais. Jadi ada sahabat Ansar namanya Sirmah ibn Qais. Dan kita tahu bahwa kebiasaan orang-orang Ansar itu kan mereka berada di kebun. Artinya pekerjaan mereka itu adalah berkebun. Berbeda dengan orang-orang Mekah yang mereka memang ahli dalam perniagaan. Sirmah ibn Qais ini ketika pulang dari pekerjaannya di kebun, tentu dia sudah lelah, lapar, haus karena sedang berpuasa. Sampai di rumahnya, datanglah waktu maghrib. Ketika datang waktu maghrib, rupanya di rumah tidak ada yang dimakan. Yang mungkin minum ada, tetapi makanan tidak ada. Sehingga kemudian Sirmah ibn Qais ini meminta kepada istrinya untuk mencari makanan karena sudah terlampau lapar. Dia dalam posisi puasa, kemudian bekerja cukup keras. Kemudian istrinya pun keluar mencari makanan. Entah datang ke tetangganya atau mencari kemana. Yang jelas mencari makanan untuk suami. Ketika istrinya sedang mencari makanan untuk dimakan, rupanya Sirmah ibn Qais ini karena saking lelah, letih dan lapar, tertidurlah dia. Kemudian setelah istrinya berusaha mencari makanan, datang dengan makanan. Ketika melihat suaminya tertidur, maka istrinya mengatakan, celaka engkau. Kenapa engkau tidur? Maka makanan ini sia-sia saja ku cari. Karena kita tahu bahwa di awal puasa kaum muslimin itu sama dengan puasa ahli kitab. Bagaimana puasa ahli kitab? Puasa ahli kitab di zaman permulaan Nabi SAW disyariatkan puasa di kota Madinah. Jadi orang ahli kitab ini punya aturan dalam berpuasa. Siapapun yang tidur setelah maghrib, maka kalaupun dia bangun pada jam berapapun setelah maghrib itu, entah bangunnya setelah isya, entah bangunnya tengah malam, yang jelas dia tidur setelah maghrib, maka saat dia terbangun, maka dia tidak boleh makan dan minum sampai besoknya lagi berpuasa, sampai kemudian matahari terbenam baru boleh dia berbuka. Jadi larangan tidak boleh tidur selepas maghrib. Adapun yang tidak tidur selepas maghrib, maka boleh dia makan, dia minum sampai di waktu fajar. Tapi kalau sampai tidur setelah maghrib, kemudian dia terbangun walaupun hanya sejam, 2 jam, bahkan setengah jam sekalipun, maka setelah terbangun dia harus berpuasa. Itulah yang terjadi kepada Sirmah ibn Qais. Dia tertidur, kemudian terbangun. Maka istrinya mengatakan, celaka, sia-sia aku mencari makanan, karena sudah tidak boleh makan, sudah harus dilanjut puasa.
Maka terpaksalah Sirmah ibn Qais pun kemudian menahan lapar dan dahaga sampai keesokan hari dia pun berpuasa. Berarti dia berpuasa 2 hari karena lelah letih, apalagi belum makan sesuatu dari kemarin gitu ya. Maka puasa hari itu tidak tahan bagi Sirmah, sehingga ketika di siang hari Sirmah pun pingsan karena menahan lapar dahaga, pingsanlah akhir. Lah tentang kisah Sirmah ibn Qais yang pingsan ini karena menahan lapar dan dahaga sampai kepada Nabi SAW. Maka dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Allah katakan uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam berpuasa bercampur dengan istri-istri kalian. Artinya bercampur saja boleh, apalagi makan, apalagi minum, terserah. Walaupun seseorang itu tertidur setelah maghrib. Maka dari sinilah terbedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kita. Sebagaimana Nabi mengatakan, farqu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur. Perbedaan kita dengan ahli kitab itu dimakan sahur. Maka seseorang walaupun habis tidur ba'da maghrib, tidak ada masalah, dia masih ada kesempatan untuk makan sahur. Tidak perlu puasa lagi. Terbedakan di sini antara puasa kita dengan ahli kitab dalam riwayat Amr ibn As. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa untuk ar-rafath. Sebagian para ulama tafsir mengatakan rafath di sini artinya al-jimah, melakukan hubungan suami istri ataupun mengucapkan perkara-perkara rahasia yang tidak boleh diucapkan kepada orang karena terlampau malu kalau diucapkan, maka kepada suami boleh. Seperti rayuan-rayuan ketika muqaddimah untuk melakukan hubungan, maka boleh diucapkan kepada pasangan suami istri. Itu makna ar-rafath. Kenapa dibolehkan di sini? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna maksudnya mereka, istri-istri kalian itu, libasul lakum, dia adalah pakaian bagi kalian, sebagaimana kalian pakaian bagi mereka. Mereka maksudnya para wanita adalah pakaian bagi kalian wahai para suami, sebagaimana kalian wahai para suami juga pakaian bagi mereka para istri. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa fungsi pakaian itu kan ada 4. Pertama, sebagai penutup aurat. Kenapa saya dan ibu menggunakan pakaian? Karena kita ingin menutup aurat. Maka dari sini kita pahami bahwa baik dia istri ataupun dia suami, maka sudah seharusnya saling menutup aurat keduanya. Baik aurat, maksudnya aurat jasadnya. Tidak boleh suami memberikan pakaian yang menampakkan aurat kepada istri atau sebaliknya. Atau yang dimaksud di sini aurat ma'nawi, mungkin kekurangan masing-masing. Suami punya kekurangan, istri juga punya kekurangan, maka wajib suami menutupi kekurangan istri dan istri pun menutup kekurangan suami. Kita tahu bahwa masing-masing manusia itu punya aib, tidak mungkin tidak punya aib. Manusia itu pasti punya aib. Pasangan rumah tangga itu pasti punya aib. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa istri adalah pakaian bagi suami ataupun sebaliknya, maka sudah selayaknya masing-masing pasangan menutup aib masing-masing. Tidak boleh suami kemudian membongkar aib istrinya ataupun sebaliknya, terutama ketika ada masalah. Biasanya kan ada masalah yang mengarah kepada perceraian. Walaupun mengarah ke perceraian, ya namanya belum bercerai kan masih suami istri. Tetapi terkadang karena marahnya baik suami ataupun istri, karena perilaku masing-masing keduanya, itu terkadang dengan mudah mengumbar aib ke kawan-kawan, ke keluarganya, perlakuan pasangan. Ini tidak menjadikan suami sebagai pakaian ataupun istri sebagai pakaian, karena sesungguhnya Allah mempermisalkan pakaian itu karena dalam rangka menutup aurat. Makanya kenapa di antara dosa besar itu
ketika suami istri menyebarkan rahasia yang harus mereka rahasiakan, terutama dalam perkara ranjang umpamanya. Ceritakan kepada orang. Karena Nabi mengatakan, manusia yang menceritakan rahasia yang harus dirahasiakan itu termasuk dosa besar. Seorang suami menceritakan rahasia ranjangnya kepada orang ataupun sebaliknya. Maka Rasul mengatakan, mereka adalah seburuk-buruk manusia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fungsi dari pakaian, menutup aurat. Kemudian yang kedua, yang namanya pakaian itu kan terkadang menjadi sebuah perhiasan. Karena pakaian itu kan ada dua macam. Ada pakaian dalam, ada pakaian luar. Ya. Pakaian luar ini umumnya itu untuk perhiasan. Makanya terkadang kita lihat pakaian-pakaian luar itu banyak macam modelnya, banyak macam coraknya, banyak macam warnanya. Karena memang di antara fungsi pakaian juga adalah untuk perhiasan. Perhiasan itu untuk dipandang. Terkadang gara-gara pakaian itu bisa memperindah bentuk orang yang berpakaian. Maksudnya apa? Ketika fungsi pakaian itu dijadikan perhiasan, artinya perhiasan itu kan fungsinya kebanggaan. Makanya namanya perhiasan itu tidak mungkin diletakkan di sembarang tempat. Pasti dia akan ditempatkan di tempat-tempat khusus. Ibu punya emas ataupun punya barang-barang antik, barang-barang mewah, pasti ditempatkan di tempat yang paling baik. Lah ketika fungsi pakaian itu juga merupakan perhiasan, maka harusnya seorang suami ataupun istri saling menjaga. Tempatkan istri di tempat terbaik, begitu juga suami tempatkan di tempat terbaik. Jadikan keduanya merupakan kebanggaan. Istri harus bangga dengan istrinya, dengan suaminya, ataupun sebaliknya. Karena perhiasan kan terkadang orang bangga. Orang kalau makin perhiasan itu kan jalannya aja berbeda. Nah, dari sini kita tahu bahwa Nabi SAW mengatakan dunia ini adalah perhiasan, tetapi sebaik-baik perhiasan adalah wanita salehah. Ini yang kedua. Yang ketiga, pakaian itu biasanya digunakan untuk identitas. Pakaian ini biasanya digunakan untuk identitas seseorang. Maksudnya identitas itu apa? Kita terlalu dekat. Iya. Jadi pakaian itu juga bagian daripada identitas. Terkadang kita bisa membedakan mana orang Islam, mana bukan orang Islam. Dengan cara apa? Melihat pakaian. Ketika kita melihat, oh ini menggunakan jilbab, menggunakan apalagi sampai cadar, tidak mungkin dia Nasrani. Kemudian ketika kita melihat seorang menggunakan pakaian, kemudian dia menggunakan kalung salib atau apa, ya jelas-jelas kita katakan dia bukan muslim. Karena nampak identitasnya. Dari melihat pakaian saja, terkadang kita sudah bisa membedakan tuh. Bisa membedakan antar sesama kaum muslimin, oh ini orangnya taat nampaknya. Oh ini orangnya nampaknya fasik ini orang ini. Lihat dari pakaiannya saja. Dan bisa membedakan antar di luar beragama kan gitu. Oh ini muslim nih nampaknya. Kau tahu pakaiannya? Kadang-kadang gitu. Lah pakaian ini terkadang menjadi identitas. Maka jadikan suami dan istri itu memiliki identitas dalam keluarga dengan cara masing-masing memperbaiki kualitas amaliyahnya dalam ibadah dan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan saya suami, ini hak yang sudah saya berikan kepada istri. Tunjukkan juga istri, oh ini hak saya kepada suami. Jadi harus menunjukkan masing-masing haknya dan harus melaksanakannya. Tidak boleh kemudian yang satu melaksanakan haknya, yang satu pula tidak melaksanakan hak tapi menuntut orang lain untuk melaksanakan hak. Karena namanya kebahagiaan keluarga itu ketika dua-duanya melaksanakan hak kewajiban sebagai istri atau sebagai suami. Kemudian dan yang terakhir, fungsi pakaian itu adalah penjagaan. Ketika dingin, supaya tidak dingin ya kita pakai pakaian. Kalau masih pakai pakaian dingin, ya ditambah lagi pakaiannya. Pakai jaket, pakai wol, pakai apa kan. Fungsinya untuk penjagaan kita. Dari angin, dari panas, dari hujan, dan begitu seterusnya. Karena memang fungsi pakaian adalah sebagai penjagaan dari cuaca. Dari cuaca yang tidak baik, maka sudah selayaknya suami istri untuk saling menjaga. Bagaimana fungsinya pakaian? Ya saling menjaga. Menjaga dari apa? Menjaga dari luar. Jangan sampai kemudian suami dijelek-jelekan oleh orang lain, istri diam saja. Ataupun sebaliknya. Tidak, artinya saling menjaga. Saling menjaga. Ketika mungkin istri dibuli oleh
orang lain disakiti orang lain, ya suami harus tampil, berusaha menjaga istri. Ataupun sebaliknya, atau boleh mungkin salah satunya terjerumus kepada kemaksiatan. Entah istri masuk kepada kemaksiatan atau suami masuk kepada kemaksiatan, ya harus saling menjaga dengan cara mengingatkan, menasihati, dan begitu seterusnya. Karena memang fungsi daripada pakaian sendiri adalah penjagaan. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka para istri itu pakaian bagi kalian wahai laki-laki, dan kalian wahai laki-laki pakaian bagi mereka para istri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan diri kalian sendiri. Kenapa mereka tidak bisa menahan? Karena syahwat. Perkara syahwat itu seseorang terkadang tidak bisa menahan. Karena di antara faedah besar kenapa laki-laki menikahi perempuan dan sebaliknya, ini perkara syahwat. Kalau tidak menikah bisa berzina. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita dan rahmatnya dengan mengatakan, al-an, sekarang alimallahu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, annakum kuntum takhtanuna anfusakum, kalian tidak bisa menahan diri. Kan ini perkara syahwat. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, fataba alaikum wa afa ankum. Yang kalian lakukan, Allah telah menerima tobat kalian dan memaafkan kalian. Karena ada sebagian para sahabat yang mereka ketika di permulaan puasa itu mereka berhubungan dengan istri-istri mereka, padahal mereka tahu bahwa kalau seseorang tertidur selepas maghrib, maka terbangun 1 jam setelahnya, maka tidak boleh setelahnya melakukan apapun. Entah bercampur suami istri, entah makan, entah minum. Itu di permulaan syariat puasa kan seperti itu. Tapi para sahabat juga manusia, Bu. Ada juga yang nyuri-nyuri mereka berhubungan dengan istrinya. Seperti yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia pernah 1 hari juga karena tidak tahan menahan syahwatnya, dia berhubungan. Lah karena kemudian Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa manusia tidak bisa menahan syahwatnya. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan memansuh tentang tidur setelah maghrib. Maka kalaupun kalian tidur ataupun tidak tidur sama saja. Selama di malam hari boleh makan, boleh minum, boleh mencampuri. Adapun yang sudah kalian lakukan yang sembunyi-sembunyi, melakukan hubungan suami istri, Allah maafkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, fal'ana bashiruhunna. Bahkan Allah yang menganjurkan. Di waktu ini kalian boleh, silakan kalian menggauli istri-istri kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala justru yang mengingatkan agar di malam hari seorang suami atau istri melampiaskan syahwat yang halalnya, supaya di siang hari sudah tidak terganggu dengan syahwatnya. Allah ingatkan mana. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ingat ketika seorang suami dan istri melakukan hubungan itu bernilai sedekah, ada pahalanya. Jadi Allah dan Rasulnya justru mengingatkan, kan ini perkara syahwat. Terkadang seseorang tidak bisa menahan, akhirnya jatuh kepada zina. Tetapi yang namanya hubungan suami istri bukan hanya semata-mata melampiaskan syahwat saja kata Allah. Tapi ada di balik itu yang lebih besar. Apa itu? Wabtagu ma kataballahu lakum. Wabtagu ma kataballahu lakum kata Allah. Tetapi setelah kalian mencampuri istri-istri kalian, wabtagu, carilah oleh kalian ma kataballahu lakum, apa yang telah Allah catat kepada kalian, apa yang Allah telah tetapkan bagi kalian. Maksudnya tujuan nikah itu apa? Untuk melahirkan banyak anak, untuk melahirkan turunan-turunan yang soleh dan soleha, untuk menyenangkan satu dengan yang lainnya. Karena itu pahalanya di situ. Jadi melampiaskan syahwat suami istri dengan melakukan hubungan itu bukan hanya semata-mata melampiaskan syahwat, tetapi di balik itu adalah lillah, karena Allah. Jadi berhubungan kita pada suami istri itu bukan sekedar melampiaskan syahwat, tetapi ada niat di balik berhubungan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mencari keridhaan Allah, mencari tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan nikah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan hanya semata-mata melampiaskan syahwat seperti yang dikatakan siapa? Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Satu malam dia bersumpah karena dia akan memiliki 100 istri. Syariat orang dulu biasa ta'adud sampai 100. Sulaiman satu hari dia bersumpah, bernazar, saya akan menggauli
dalam satu malam ini 100 istri saya. Dan saya ingin semua istri saya hamil, kemudian melahirkan 100 pejuang yang mampu untuk berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, Nabi Sulaiman bukan hanya sekedar menggauli istrinya, tetapi lebih daripada itu, dia memiliki niat supaya bayi-bayi yang dikandung pada 100 istrinya melahirkan 100 anak yang kelak akan menjadi para mujahidin fisabilillah. Istimbatnya di sini bahwa melampiaskan syahwat bukan semata-mata syahwat, tapi di balik itu harus diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Nabi Sulaiman kesalahannya adalah dia tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Harusnya dia mengucapkan kalimat itu. Harusnya Sulaiman mengatakan, malam ini saya akan berkeliling kepada 100 istri saya. Dan insya Allah kalau istri saya mengandung dan melahirkan 100 anak dari 100 istri, maka aku jadikan mereka sebagai para pejuang, para mujahidin di jalan Allah. Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah. Sehingga karena kalimat itu tidak diucapkan, Allah tidak kabulkan. Karena hamil dan tidaknya itu kan kehendak Allah. Bukan kita yang berkehendak. Allah yang berkehendak. Lah ketika kemudian Nabi Sulaiman tidak menyandarkan kepada kehendak Allah, tidak ada satupun istrinya yang hamil kecuali satu. Ketika yang satu ini melahirkan, separuh manusia dan separuh bukan. Cacat anak. Jadi anaknya tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ya, itu yang jadi satu. Separuh manusia, separuh bukan. Sehingga tidak ada gunanya. Lah itu makanya ibu kalau melakukan sesuatu, jangan lupakan kalimat insya Allah. Bisa saja sesuatu yang sudah kita rencanakan 100% dengan keyakinan akan terjadi, tapi kalau Allah tidak berkehendak, dipastikan tidak mungkin terjadi. Karena kalau Allah sudah berkehendak, kita yang berkehendak tidak mungkin terjadi. Tapi kalau kita tidak berkehendak, Allah yang berkehendak, dipastikan terjadi. Maka segala sesuatu harus dikaitkan dengan masyiah, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi syahidnya adalah Nabi Sulaiman menghendaki turunannya untuk para mujahidin, dijadikan para kadar mujahidin yang akan berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka niatkan hubungan suami istri bukan hanya melepaskan syahwat, tapi lebih daripada itu ada niat lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang melakukan perkara mubah, terkadang seseorang melakukan perkara mubah ini bukan hanya sekedar hubungan suami istri. Kadang-kadang seseorang menolong, itu ingin ada manfaat dalam pertolongannya kan. Umpamanya ibu mogok mobilnya atau mogok motor, tiba-tiba ada orang asing datang kepada kita, ikut membantu membenahi kerusakan mobil kita atau mungkin kerusakan motor kita. Kemudian kita tanya, kenapa engkau mau membantu, menolong saya? Terkadang ada jawaban sebagian orang mengatakan, ya supaya nanti kalau mobil saya sama mogoknya adalah orang yang membantu saya. Ada di masyarakat itu yang menolong kita kan mengambil manfaat kan, mengambil kebaikan. Kenapa saya tolong kamu? Supaya nanti kalau aku punya kasus yang sama dengan kamu adalah orang yang menolong saya. Lah, terkadang perkara-perkara mubah ini kalau kita niatkan untuk kebaikan, itu menjadi sebuah kenyataan. Tapi kalau tidak ada niat kebaikan, maka Allah tidak akan balas. Contoh umpamanya, Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang kisah seorang yang sangat-sangat dermawan di zaman jahiliyah, namanya Abdullah ibn Jud'an. Di zaman jahiliyah itu ada orang namanya Abdullah ibn Jud'an. Abdullah ibn Jud'an ini terkenal kaya dan dermawan. Dermawan lagi. Kalau datang musim haji, maka ribuan jemaah haji itu dia kasih makan dan kasih minum. Saking dermawannya Abdullah bin Jud'an. Jadi Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahimah wa yut'imul miskin fahal dzaka nafi'uhu. Rasul, Abdullah bin Jud'an ma'rufkan dia suka menyambung silaturahim dan dia cinta dengan fakir miskin. Dalam riwayat yang lain dia suka memuliakan jemaah haji dengan cara memberikan makan dan minum mereka. Kata Aisyah, apakah perbuatan dia ngasih makan, ngasih sedekah itu manfaat? Maka Nabi SAW mengatakan, la yanfa'uhu innahu lam yakul yauman rabbighfirli khati'ati yaumati. Kata Nabi SAW, tidak bermanfaat. Kata dia tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat. Jadi Rasul mengatakan, walaupun dia berbuat baik sekalipun, dia tidak akan bermanfaat bagi dia di akhir. Karena dia tidak pernah mengatakan, ya Allah ampuni dosa. Lalu apa yang dia inginkan dengan berbuat baik itu? Kalau begitu, kalau dia tidak ingin balasan akhir, dia hanya ingin balasan dunia saja. Supaya dibicarakan orang, supaya dipuji orang, dan Allah berikan. Makanya Abdullah ibn Jud'an tetap dipuji-puji di zaman jahiliyah.
Sampai ketika datang Islam, urusan dunia Allah bisa balas walaupun dia kafir sekali. Seperti yang terjadi kepada Hatim At-Tai juga sama. Orang yang paling dermawan di zaman jahiliyah. Ketika ditanya apakah Hatim At-Tai dengan kebaikannya masuk surga? Tidak, kata Rasul. Bahkan dia masuk neraka. Tapi kebaikan dia sudah dibalas di dunia. Ketika keinginan dia ketika berbuat baik karena sum'ah ingin didengar orang, Allah kabulkan di dunia. Dia pun dibicarakan kebaikannya oleh orang. Dari sini kita tahu bahwa setiap kebaikan itu pasti akan ada balasan. Walaupun itu kayak orang kafir. Ya, tentu orang kafir balasannya hanya di dunia saja. Kalau orang kafir sedekah, Allah akan balas di dunia. Tapi tidak sampai ke akhirat. Tapi kalau orang Islam itu kan bukan hanya sekedar dunia saja balasannya, tapi sampai ke akhirat. Makanya di sini walaupun ini perkara syahwat, seorang suami menggauli istri atau seorang istri yang bergaul dengan suaminya, tetapi janganlah sampai hanya semata-mata urusan syahwat, tapi lebih daripada itu kata Allah, wabtaghu ma kataballahu lakum. Cari jugalah apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Menjadi niat dari hubungan melampiaskan syahwat itu apa dalam suami istri? Ingin memperoleh anak yang banyak, yang soleh dan soleh. Dengan cara melampiaskan syahwat, akhirnya dia bisa menghindarkan diri dari perzinahan. Dan begitu seterusnya. Supaya setiap perbuatan mubah itu menjadi pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang bolehnya seseorang melakukan hubungan suami istri di malam hari, begitu juga soal makan dan minum. Allah bolehkan di malam hari. Wa kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Sampai jelas kepada kalian mana benang putih di antara benang hitam. Maksudnya terbit fajar. Kita tahu bahwa terbit fajar sesuatu yang ma'ruf. Di negeri kita terbit fajar ya jelas. Ya, apalagi sekarang tidak perlu melihat ke luar untuk mengetahui apakah fajar shadiq muncul atau tidak. Karena dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka sekarang dimudahkan. Bahkan sudah kemudian dibentuk oleh pemerintah kita ini tentang waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat sudah dibentuk. Oh, zuhur sekian, asar sekian, maghrib sekian, subuh sekian, syuruk sekian, duha sekian, sudah ada ditentukan. Artinya memudahkan bagi kita. Tapi di permulaan Islam itu masalahnya begini, ketika ayat ini turun tidak ada kalimat fajar. Jadi ayatnya sampai wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytil abyad minal khaytil aswad, titik sampai di sini. Tidak ada kalimat minal fajri. Itu permulaan ayat ini turun. Tidak ada kalimat fajar. Lah sehingga kemudian membingungkan sebagian para sahabat. Apa maksud? Sampai-sampai Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu saking memahami ayat ini secara letterlock, zahirnya dia pun setiap malam kalau dia sahur, dia letakkan tuh benang hitam dan benang putih, kemudian sambil makan ditongkrongi. Makan, minum, sahur itu ditongkrongi. Nah, di zaman itu kan tidak ada lilin, tidak ada penerangan, Bu ya. Gelap-gelap makannya. Kemudian diletakkan benang hitam dan benang putih. Kata Allah, kalau nampak antara benang hitam dengan putih berarti sahur. Diletakkan benang hitam dan dengan putih sambil makan. Nah, ditongkrongi saja. Ini belum nampak. Makan, minum, makan. Sampai betul-betul tampak. Baru berhenti makan. Maka sampai kemudian berita ini kepada Rasul dan mengatakan, wahai Abdullah ibn Amr, bukan begitu caranya pemahaman ayat ini. Maksudnya sampai tampak benang putih di antara benang hitam itu maksudnya adalah terbentangnya waktu fajar. Terbentangnya waktu fajar. Kalau seandainya terbentangnya waktu fajar, berarti bukan meletakkan benang hitam atau benang putih supaya tampak keduanya. Tapi maksudnya ini kinaya. Boleh makan, boleh minum sampai terbit fajar. Maka kemudian ada tambahan, turun lagi ayat minal fajri. Ada tambahan minal fajri. Supaya jelas maksudnya yang dimaksud benang hitam dan benang putih itu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menambah kalimat minal fajri. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu wa minal khaytil aswadi minal fajri. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, summa atimmus siyama ilal lail. Setelah terbit fajar, sempurnakan puasamu sampai malam. Maksudnya sampai malam di sini
sampai terbenamnya matahari, sampai waktu maghrib. Maka kita tidak boleh kemudian makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hubungan. Tapi kalau di malam hari tidak ada masalah. Kemudian Allah mengatakan, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli mereka walaupun di malam hari ketika kalian melakukan i'tikaf di dalam masjid. Artinya perintah yang pertama bahwa seseorang itu boleh melampiaskan syahwatnya suami istri di malam hari, tetapi khusus bagi orang yang i'tikaf tetap tidak boleh. Jadi kalau tidak i'tikaf ya nggak masalah kalian bercampur di rumah-rumah kalian. Tapi kalau i'tikaf itu artinya luzumul masjid taqarruban ilallah. Ada niat ingin berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk i'tikaf, walaupun di malam hari tetap tidak boleh menggauli suami istri. Kalau sampai menggauli suami istri, maka i'tikafnya batal. Sebagian para ulama kemudian membicarakan soal bagaimana kalau seandainya hanya mencium saja. Umpamanya suaminya i'tikaf, istrinya datang dari rumah ngantar makan, ngantar minum, menziarahi suaminya saja. Sebelum kemudian pamitan, cipika-cipiki dulu umpamanya kan. Suami cium dulu, habis itu istrinya pergi. Apakah batal hanya sekedar mencium? Kalau melakukan hubungan kan jelas. Umpamanya suami istri i'tikaf bareng di masjid. Atau tidak bareng, mungkin istrinya menziarahi suaminya ke masjid. Kemudian melakukan hubungan suami istri di masjid. Ijma' kesepakatan para ulama batal i'tikafnya. Lalu bagaimana kalau hanya sekedar mencium saja? Umpamanya suami kebelet kencing, kebelet berak umpamanya kan. Kan boleh keluar dari masjid kalau untuk buang hajat. Lari dia ke rumah. Setelah dia buang hajat ingin balik ke masjid. Rupanya pamitan sama istrinya sambil mencium. Kemudian baru ke masjid. Apakah batal i'tikafnya? Jumhurul ulama, mayoritas para ulama mengatakan batal i'tikaf. Walaupun hanya sekedar mencium. Mayoritas ulama mengatakan batal puasanya. Batal i'tikafnya. Sehingga harus betul-betul seseorang menjauhi baik jima atau muqaddimah mengarah kepada jima suami istri. Kemudian Allah mengatakan, wa antum akifuna fil masajid. Sementara kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid. Menjadi polemik para ulama ketika hukum iktikaf di semua masjid. Karena ada hadis Nabi SAW, atau dikarenakan ada hadis Nabi SAW, la i'tikafa illa fi masajidis thalath. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid saja. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dan muridnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi sampai mengarang sebuah kitab, tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Dan beliau Syekh Albani dan murid-muridnya memahami bahwa kalimat la i'tikafa di sini maksudnya la penafian terhadap kesohihan i'tikaf. Artinya tidak sah beriktikaf kecuali 3 masjid. Maka berdasarkan hadis ini, maka i'tikaf itu baru sah kalau dilakukan di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa. Berarti di luar 3 masjid ini kalau orang beriktikaf tidak sah i'tikaf. Karena i'tikaf itu hanya boleh dilakukan di 3 masjid saja. Berdasarkan hadis, tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan tidak. Dan ini juga pendapat madzhabul arba. Imam 4, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi mengatakan bahwa sah i'tikaf itu boleh dilakukan di semua masjid berdasarkan ayat ini, wa antum akifuna fil masajid, dan kalian boleh beriktikaf di masjid-masjid. Jelas ayat ini. Sehingga jumhur ulama mengatakan iktikaf boleh di semua masjid manapun, tidak harus di 3 masjid. Adapun jawaban bagaimana dengan hadis tadi bahwa tidak ada iktikaf kecuali di 3 masjid, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjawab dengan 2 jawaban. Pertama, hadis itu lemah. Walaupun disahihkan oleh Syalbani. Hadis itu lemah. Jawaban yang kedua, taruhlah hadis itu sahih. Oke, kita katakan hadis itu sahih, tidak lemah. Maka kalimat la i'tikaf, tidak ada i'tikaf di sini bukan peniadaan sahnya i'tikaf, tetapi peniadaan tentang fadilah, keutamaan i'tikaf. Maksudnya, i'tikaf di mana-mana masjid pun dapat pahala. Tapi akan lebih berpahala lagi kalau i'tikaf di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi kalimat la i'tikaf ini bicara tentang afdoliyah. Bukan soal sah dan tidak, kata Syekh Utsaimin. Tapi soal afdol dan tidak afdolnya. Kalau kita bisa i'tikaf di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa, itu lebih afdol. Karena 1 kali sholat saja di Masjidil Haram itu 100.000 kali sholat. Bandingannya di masjid-masjid yang lain. Begitu juga di Masjid Nabawi.
sebanding dengan 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lain. Begitu juga Masjidil Aqsa dalam satu riwayat 500 kali, dalam riwayat yang lain 250 kali dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya. Jadi dari segi pahala saja kita sudah tahu memang kalau itikaf masjid lebih afdal. Makanya Rasul mengatakan la i'tikafa illa fi masajidil tsalas, maksudnya dibawa kepada afdaliyah bukan kepada sah dan tidaknya. Dan ini pendapat yang kuat wallahu a'lam. Pendapat Al-Imam Ibnu Utsaimin menukil juga pendapat madzhabul arba dan ulama-ulama yang lain, atau tergabung dalam jumhur jamaahirul ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa iktikaf itu sah di masjid manapun dan berpahala. Wa antum akifuna fil masajid. Kemudian Allah mengatakan tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah. Jangan kalian dekat. Di dalam Al-Qur'an itu kan ada dua kata. Pertama ayat ini tilka hududullah fala taqrabuha. Tapi di ayat yang lain tilka hududullah fala ta'taduha. Apa bedanya? Tilka hududullah fala taqrabuha. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, jangan kau dekat. Itulah batasan-batasan Allah, jangan kalian melampaui batas. Ingat, batasan Allah itu kan dua. Pertama melaksanakan yang wajib, yang kedua menjauhi yang haram. Itulah batasan yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Jangan tinggalkan wajib, tinggalkan yang haram. Ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang keharaman, maka Allah mengatakan fala taqrabuha. Seperti di sini, seseorang melakukan keharaman di mana orang yang beriktikaf itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri, kan itu haram hukumnya, bahkan membatalkan iktikafnya kan. Maka kalau seseorang kemudian sedang iktikaf dan menggauli istrinya, berarti dia telah merobek batasan-batasan Allah. Lah batasan-batasan Allah yang haram, maka jangan kalian dekati. Adapun ayat yang lain, tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah. Maksudnya kewajiban, maka jangan melampaui batas. Artinya jangan sampai kalian tinggalkan. Tapi karena di sini bicara tentang keharaman, makanya ayatnya fala taqrabuha. Jangan kalian dekati yang haram itu. Tapi di ayat yang lain ketika bicara soal kewajiban, maka Allah mengatakan fala tataduha, artinya jangan kalian tinggalkan. Wajib kita melaksanakan yang wajib dan kita wajib menjauhi yang diharamkan. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allakum yattaqun. Begitulah Allah telah jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kalau kita berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, maka itulah hakikat ketakwaan. Karena kita lihat dari awal menjelaskan tentang halalnya seseorang itu berhubungan suami istri malam hari, yang pada awalnya tidak boleh, setelah tidur jadi boleh. Kemudian setelah itu boleh makan, boleh minum. Kemudian setelah itu tidak boleh melakukan hubungan saat i'tikaf. Jadi ayat ini bicara tentang perintah dan larangan. Maka siapapun yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan pasti dia bertakwa. Karena takwa sendiri arti secara global adalah seseorang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara penjelasan singkat dari ayat ini.